Oke, buat teman-teman yang lagi cari MacBook yang bisa untuk kerjaan ringan dan kerjaan berat, nih, MacBook yang satu ini udah lebih dari cukup. Hey guys, balik lagi bareng gue Brian Solid. Jadi ini adalah MacBook Pro 14 inci dengan chip M2 Pro yang base model dengan storage 512 GB. Dan gue akan langsung mention di awal buat teman-teman yang udah pakai MacBook Pro dengan chip M1 Pro atau M1 Max, MacBook ini bukan buat kalian ya, karena gue yakin kebanyakan dari kita juga nggak ganti laptop dalam range 1-2 tahun, pasti kalau bisa buat jangka panjang. Tapi MacBook ini cocoknya tuh buat orang-orang kayak gue sendiri yang menggunakan MacBook beberapa generasi sebelumnya, contohnya MacBook Pro M1 generasi pertama, dan sebagainya. Sebelumnya terima kasih buat Studio Ponsel yang udah pinjemin MacBook ini. Buat teman-teman yang lagi cari gadget-gadget Apple terbaru, kalian juga bisa cek di Studio Ponsel lewat link di deskripsi video ini. Oke, kalau soal desain, seperti yang pernah gue mention juga di video MacBook Air M2, gue pribadi termasuk orang yang suka dengan desain MacBook baru dengan bentuk yang lebih kotak, lebih flat. Dan untuk MacBook Pro yang seri M1 Pro atau M2 Pro ini juga ada tulisan MacBook Pro di bagian bawah MacBook. Untuk MacBook Pro di video kali ini, gue dipinjemin yang warna Space Gray, dan walaupun desainnya sebenarnya masih sama kayak MacBook Pro 14 inci M1 Pro tahun lalu, tapi menurut gue soal desain MacBook ini tetap bagus kok. Desain kayak gini tuh desain yang timeless. Mungkin boleh kali ya MacBook Pro ini juga dikasih tambahan pilihan warna seperti yang ada di MacBook Air M2 yang warna Midnight, soalnya warna Midnight itu bagus banget. Ngomong-ngomong, sekarang di MacBook Pro 14 inci dengan chip M2 Pro ini, kabel charger MagSafe-nya juga sudah satu warna dengan MacBook, jadi warnanya agak lebih gelap menyesuaikan warna Space Gray. Selain itu, untuk bagian keyboardnya juga masih sama seperti yang ada di versi sebelumnya dengan desain full warna hitam seperti ini, yang menurut gua ini juga bikin MacBook jadi kelihatan lebih cakep. Kalau ngomongin soal desain, tentu kita juga harus lihat di bagian layar yang udah ada poninya atau notch, yang bisa dibilang udah jadi bagian dari desain baru MacBook, yang di dalamnya juga sudah dilengkapi dengan webcam 1080p. Dan masih soal layar, gue pribadi suka banget layar MacBook Pro ini, walaupun masih sama kayak MacBook M1 Pro, dengan bezel yang lebih tipis, Liquid Retina XDR display, mini LED, resolusi 3024x1964 pixel atau hampir 4K, terus bisa sampai 1600 nits brightness untuk konten HDR. Tapi menurut gua layar MacBook ini udah bagus banget untuk nonton dan termasuk untuk editing. Enak banget lihat layarnya. Nah, layar MacBook Pro ini juga sudah dilengkapi dengan ProMotion Display dengan 120Hz refresh rate. Tapi menurut gua 120Hz refresh rate ini nggak akan selalu terasa. Contohnya kalau lagi browsing di Safari, refresh rate-nya tetap akan jadi 60Hz aja, karena Safari nggak support 120Hz, dan banyak aplikasi lain juga nggak support 120Hz refresh rate. Kalau teman-teman penasaran, terus 120Hz-nya di mana? Contohnya yang simple pas kalian buka Mission Control buat lihat aplikasi atau Windows apa aja yang lagi kalian buka. Nah, ini baru terasa animasinya 120Hz, karena smooth banget. Dan buat kalian yang pakai Final Cut Pro, kabar baiknya adalah Final Cut Pro juga support 120Hz refresh rate. Jadi kalau lagi scrolling di timeline editing, nah itu juga terasa smooth banget, karena Final Cut Pro sudah 120Hz refresh rate. Lalu kita ke bagian ports. Di MacBook ini menurut gue udah termasuk lengkap sih. Ada SD card slot yang sering banget gue pakai buat pindahin file foto atau video dari kamera ke MacBook. 3 port Thunderbolt 4, MagSafe, headphone jack, dan HDMI yang bisa support external display up to 8K 60Hz. Kalau soal port, buat kebutuhan gue MacBook ini udah lengkap banget, dan sejak menggunakan MacBook ini gue juga udah jarang menggunakan dongle, kecuali mungkin pas gue mau pakai harddisk lama yang masih USB-A, nah itu masih perlu dongle. Tapi itu pun juga jarang sih, dan untuk harddisk yang baru, biasanya gue beli yang udah USB-C, jadi itu nggak perlu dongle lagi. Sebagai orang yang menggunakan MacBook dengan port yang masih sedikit, punya port selengkap ini merupakan upgrade yang bagus. Terus MacBook ini juga ada beberapa fitur yang bisa buat jangka panjang ke depan, future proof, seperti Wi-Fi 6E kalau teman-teman ada yang menggunakan router Wi-Fi 6E, dan Bluetooth-nya juga sudah versi yang 5.3. Untuk keyboardnya juga menurut gue termasuk nyaman, enak banget buat ketik. Dan karena gue selama ini menggunakan MacBook yang ada touch bar, di MacBook ini udah nggak ada lagi. Jadi nggak bisa skip iklan kayak di MacBook yang ada touch bar. Dan ini nggak masalah sih menurut gue, soalnya touch bar juga fungsinya masih kurang banyak. Oh ya, ngomong-ngomong soal speaker, MacBook ini speakernya juara banget. Kencang iya, terus juga jelas banget, detail, dan bassnya juga terasa. Buat dengerin lagu atau nonton, gue yakin kalian pasti akan suka sama speaker MacBook ini.
Apple tuh jago banget loh soal speaker di MacBook. Dari yang MacBook Pro 13 inci aja itu speakernya udah bagus, dan yang 14 inci ini speakernya lebih bagus lagi. Kalau ngomongin soal MacBook Pro 14 inci ini rasanya belum lengkap kalau kita belum bahas gimana performanya, terutama buat pekerjaan profesional. Nah, MacBook Pro di video kali ini adalah yang base model dengan 10 core CPU, 16 core GPU, 16 core Neural Engine, dan RAM 16 GB. Buat teman-teman yang penasaran angka benchmark dari MacBook Pro base model ini, nah ini dia angkanya untuk multi-core dan single core. Jadi gue akan share dari pengalaman gue menggunakan MacBook ini untuk kerjaan gue yang lebih ke arah foto dan video editing. Pertama, kita bahas dari foto editing dulu di software yang paling sering gue gunakan, yaitu Adobe Lightroom. Menurut gue edit foto di Adobe Lightroom mungkin masih termasuk ringan ya di MacBook ini, karena editing fotonya lancar banget. Foto yang biasanya gue edit tuh foto yang dari kamera full frame dalam format RAW, dan editingnya lancar banget, loading fotonya cepet, apply preset juga cepet, terus pas adjust settings juga lancar. Jadi sejauh ini untuk foto editing lancar banget. Ngapain aja cepet. Dan buat kasih kalian konteks seberapa cepat MacBook Pro dengan chip M2 Pro ini dibandingkan dengan MacBook Pro gua yang masih chip M1 generasi pertama, gua coba ekspor 50 foto RAW yang sudah diedit dari Adobe Lightroom, dan hasilnya MacBook Pro 14 inci dengan chip M2 Pro ini bisa ekspor 50 foto dalam waktu 36 detik, sedangkan MacBook Pro M1 generasi pertama gua ekspornya butuh waktu 1 menit 9 detik. Jadi ini jelas upgrade yang signifikan dari M1 generasi pertama. Lalu tes yang kedua dalam hal video editing. Dan tentu saja gue juga edit video ini menggunakan MacBook M2 Pro ini. Dan menurut gue editing video di Final Cut Pro juga lancar banget. Gue biasanya edit video dalam 4K 10-bit dari kamera full frame juga. Dan tampaknya masih dianggap ringan sama MacBook ini. Bahkan kalau mau ditimpa beberapa klip 4K sekaligus juga masih lancar kok playbacknya. Untuk tes video, gue juga coba ekspor video 4K 10-bit dengan durasi 10 menit yang udah di color grading, dan hasilnya MacBook ini bisa ekspor dalam waktu 6 menit, sedangkan di MacBook Pro 13 inci M1 gue, buat kasih gambaran aja ekspornya butuh waktu 6 menit 39 detik. Nah, mungkin tampaknya nggak terlalu beda jauh waktu ekspornya, tapi sebenarnya dalam hal video editing, pengalaman pas editnya itu yang menurut gue beda jauh. Karena pas edit video di MacBook ini lancar banget, playbacknya nggak patah-patah, definisi laptop yang bisa dikasih kerjaan berat lah. Tanpa perlu takut kalau terlalu banyak efek atau teks bisa bikin berat editingnya karena MacBook ini performanya udah mantep. Dan sekali lagi ini tipe yang base model dan ternyata udah sebagus ini performanya. Plus karena layarnya juga bagus, untuk kerjaan editing juga jadi lebih enak lihat layarnya. Selain itu MacBook ini juga silent, walaupun ada kipasnya tapi sejauh ini belum pernah nyala, termasuk pas lagi editing video juga nggak nyala. Satu-satunya momen yang bikin kipasnya aktif sejauh ini cuma pas lagi tes benchmark aja sih. Di luar itu belum pernah nyala. Kalau soal baterai, menurut gue sama seperti MacBook Apple Silicon lainnya yang terkenal soal baterainya yang awet, MacBook ini juga sama. Kalau di website Apple bisa up to 18 jam, dan dari penggunaan gue rata-rata bisa digunakan sekitar 2 hari. Dan ini tanpa editing ya, kalau misalnya editing video itu bisa lebih cepat habis lagi baterainya karena itu termasuk kerjaan yang berat. Nah, tapi MacBook Pro 14 inci dengan chip M2 Pro ini juga punya minus yang sama seperti yang ada di MacBook Air M2, yaitu SSD yang base model 512 GB lebih lambat dibandingkan SSD MacBook Pro yang chip M1 Pro dalam hal read dan write speed. Nah, seperti yang pernah gue mention juga di video MacBook Air M2, sebenarnya bukan berarti SSD-nya lambat, tapi lebih lambat dibandingkan versi sebelumnya. Dari pengalaman gue pakai MacBook ini sehari-hari tuh sebenarnya nggak terasa lambat, kecuali kalau kalian bandingkan sebelahan dengan MacBook Pro versi sebelumnya, itu mungkin baru kelihatan perbedaannya. Tapi memang downgrade seperti ini sangat disayangkan, apalagi ini seri MacBook Pro yang paling nggak samain aja seperti versi sebelumnya, jangan downgrade. Karena orang-orang yang beli MacBook Pro pasti maunya yang performanya bagus, apa-apa cepet, dan harganya juga mahal, jadi seharusnya jangan sampai downgrade sih. Dan ngomong-ngomong soal harga, MacBook Pro 14 inci dengan chip M2 Pro ini harganya mulai dari $1.999, dan sekarang di Indonesia harganya 30 juta rupiah untuk yang base model. Harganya tentu tidak murah, tapi memang MacBook seri 14 inci ini lebih dikhususkan untuk kerjaan yang butuh spesifikasi tinggi, dan orang-orang yang mau beli MacBook 14 atau 16 inci, itu biasanya orang-orang yang udah tahu butuhnya laptop yang seperti apa. Menurut gue beda kalau contohnya MacBook Air atau MacBook Pro yang 13 inci, itu lebih general, lebih buat ke penggunaan umum. Tapi kalau yang MacBook 14 inci ini lebih khusus, lebih next level, dan buat gue ini udah lebih dari cukup.
Sekali lagi, MacBook ini target pasarnya bukan buat kalian yang sudah menggunakan MacBook Pro dengan chip M1 Pro, jadi terlalu cepat kalau mau upgrade dari M1 Pro ke M2 Pro, karena perbedaannya juga nggak sesignifikan itu. Tapi menurut gua kalian juga masih boleh pertimbangin MacBook Pro dengan chip M1 Pro, karena sekarang harganya udah sekitar 25 jutaan, jadi lumayan hemat 5 juta dari M2 Pro, dan itu pun juga bagus. So, itu dia review dari MacBook Pro 14 inci dengan chip M2 Pro. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Kalian lebih pilih MacBook Pro dengan chip M2 Pro atau yang M1 Pro aja karena udah lebih murah? Coba share di kolom komentar ya. Thank you buat teman-teman yang udah nonton video kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini dan juga subscribe supaya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!